Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri Bang. Nama saya Marisa Iwandira Paitaha dengan NIM 22144032. Di sini saya akan memperlihatkan bagaimana cara mengassembly project tugas akhir saya yang berjudul Rancang Bangun Sistem Telemetri untuk Kontrol dan Monitoring Level menggunakan LoRa. Sebelumnya izin Bang, di sini plan saya dan teman saya yaitu Nada Akila Izzatinisa semirip, namun kami memiliki judul yang berbeda Bang. Langkah awal dalam pengerjaan assembly pada SolidWorks yaitu kita buka aplikasi terlebih dahulu. Di sini saya menggunakan SolidWorks yang 2022. Setelah aplikasi SolidWorks terbuka, kita bisa tekan Ctrl N pada keyboard laptop kita. Lalu di situ ada beberapa pilihan, ada part, assembly, dan lain sebagainya. Kita klik yang assembly. Lalu kita klik OK. Setelah kita klik OK, di situ kita akan langsung diarahkan ke halaman untuk mengassembly-nya. Dan dengan secara otomatis dari SolidWorks akan memunculkan seperti tempat pencarian di mana kita menyimpan file atau part-part yang akan kita assembly. Seperti yang sudah terlihat di pojok kiri atas layar laptop saya. Di sini yang pertama kita akan masukkan yaitu tangki 1. Lalu setelah kita memasukkan tangki 1, kita putar tangki 1 hingga menghadap ke depan dan kita bisa melihat di situ ada tatakan untuk menaruh panel box. Itu adalah bagian depan daripada tangki 1. Untuk menambahkan komponen, kita bisa ke assembly, lalu kita ke insert komponen. Nah, kita masukkan line pipa 1, kita klik OK. Di situ ada pipa yang lebih panjang dan yang pendek. Pipa yang panjang ini yang akan kita assembly terlebih dahulu dengan flank di tangki 1. Bagaimana caranya untuk menempelkannya? Yang pertama kita rotate terlebih dahulu pipa dan tangkinya, lalu kita ke move komponen, lalu kita pilih rotate komponen. Jangan lupa untuk mengklik terlebih dahulu body dari komponen yang akan kita rubah atau kita rotate. Untuk merubah atau merotate hanya satu komponen saja, kita bisa klik kiri pada mouse, kita tekan, lalu kita scroll atau kita gerak-gerakan saja mouse-nya. Dikarenakan jarak dari pipa 1 dan flank yang ada di tangki itu masih terlalu jauh, kita bisa menggesernya dengan mengklik bodinya lalu kita geser saja. Dikarenakan bagian yang akan kita matkan terlalu kecil, maka kita menggunakan filter yang disediakan oleh SolidWorks yaitu zoom into area. Lalu kita klik mat dan kita klik titik pertama pada flank yang ada di tangki dan titik pertama pada flank yang ada di pipa. Lakukan hal yang sama pada titik sebelahnya. Pastikan sudah konsentrik. Ini pipa sudah tidak bisa berputar-putar lagi, namun pipa masih bisa bergerak maju mundur. Lalu kita klik bagian dalam dari flank yang ada di tangki dan bagian dalam flank yang ada di pipa untuk mengkonsidenkan keduanya. Nah, di sini pipa sudah tidak bisa bergerak-gerak lagi. Tujuannya kenapa harus diklik dua titik tadi harus kita matkan, dikarenakan untuk mensimetriskan posisi dari kedua komponen. Lalu kita tambahkan komponen yang lain yaitu pompa sentrifugal. Untuk cara mengassembly-nya sama seperti pipa ke tangki 1. Mungkin sedikit saya jelaskan kenapa saya mengambil judul seperti yang saya sebutkan di awal tadi. Teknologi pengukuran level dalam industri migas sudah sangat berkembang, terutama LoRa, yang dimana teknologi LoRa ini memiliki daya yang rendah serta akurasi yang bagus.
dan mampu memonitoring jarak jauh hingga 30 km, sehingga memudahkan para operator dalam mengecek tinggi level meskipun dari jarak jauh. Namun, masih sedikit yang menggabungkan dengan PID controller. Oleh karena itu, saya mengambil judul tersebut. Setelah pompa sudah selesai di assembly, kita akan menambahkan pipa kedua. Kurang lebih caranya sama seperti pada saat kita memasang pipa 1 ke tangki 1. Lalu kita klik insert komponen, kita masukkan tangki 2. Nah, di sini tangki 2 tidak perlu kita rotate lagi karena dia sudah sesuai posisinya. Untuk cara assembly-nya kurang lebih sama seperti pada assembly sebelumnya. Setelah pipa kedua dan tangki 2 sudah kita matkan,
Lalu kita akan menambahkan pipa lagi, yaitu pipa keempat. Kita klik insert komponen, lalu kita drop saja. Kita zoom into area, lalu kita klik terlebih dahulu bodinya, lalu kita klik yang move komponen, lalu kita pilih rotate komponen, dan kita rotate si pipanya supaya memudahkan kita dalam mengassembly-nya. Setelah pipa keempat selesai di assembly, kita rubah terlebih dahulu view-nya agar mudah untuk melihatnya. Lalu kita klik insert komponen dan masukkan komponen selanjutnya, yaitu solenoid valve. Nah, di solenoid valve ini kita klik terlebih dahulu body yang tadi pipa keempat dengan bagian dalam dari solenoid valve. Di sini saya menggunakan solenoid valve bertujuan untuk ketika aliran sudah melebihi set point, dia akan secara otomatis terbuka. Kan solenoid valve ini dia memiliki prinsip 0101, Bang. Jadi lebih memudahkan kita dalam pengaturan di codingannya juga. Seperti yang sudah kita lihat, bodi dari pipa dan bodi dari solenoid valve sudah saling menyatu. Namun di sini solenoid valve masih bisa maju mundur dan berputar-putar. Caranya, kita klik face pada lingkaran yang ada di pipa dengan face bagian dalam dari solenoid valve. Setelah bodi solenoid yang bagian kiri sudah terpasang, kita klik pada part yang pipa 4, kita tekan pada keyboard control dan kita drop keluar. Lakukan hal yang sama untuk rotate dan juga assembly, sama seperti pada bagian solenoid sebelah kiri tadi.
Setelah kedua sisi dari solenoid valve sudah terpasang, kita ubah view agar mudah untuk dilihat. Nah, di sini kita klik insert komponen, kita pilih browser, lalu kita pilih yang line pipa 5. Pipa 5 ini berfungsi sebagai inlet atau inputan dari selang yang akan masuk ke tangki 1. Lalu kita tambahkan lagi line pipa 3 yang dimana pipa ketiga ini yang akan menghubungkan tangki 2 ke tangki 1. Nah, sebelum itu supaya pipa kelima ini tadi tidak mengganggu, kita klik pada part pipa 5, kita klik kanan saja, lalu kita hide terlebih dahulu line pipa 5 agar memudahkan kita dalam mengassembly dari pipa 3 ke tangki 2 maupun tangki 1. Untuk assembly-nya sendiri itu seperti pada assembly dari pipa 1 ke tangki 1 maupun pompa ke pipa 2. Setelah pipa ketiga sudah terpasang pada tangki 1 dan tangki 2, kita ubah view-nya, kita rotate semua komponen agar mudah untuk melihat. Lalu kita klik kembali pada part pipa ke 5, lalu kita show pipa ke 5. Nah, lakukan cara yang sama untuk merotate hanya pipa 5 saja. Lalu, untuk assembly-nya sama seperti pada part-part pipa sebelumnya. Setelah pipa kelima sudah terpasang, kita rotate semua komponen agar mudah untuk melihat bagian mana yang belum kita beri part dan kita assembly. Nah, di sini kita klik insert komponen lagi, kita klik browser, lalu kita masukkan sensor ultrasonik untuk pengukur tinggi level. Mungkin untuk assembly dari sensor ultrasonik kita bisa lihat secara langsung saja di video di atas.
Setelah sensor ultrasonik sudah terpasang, lalu kita perkecil plan dari rangkaian di atas, lalu kita rotate agar mudah untuk melihat. Lalu kita ke insert komponen, kita tambahkan di sini panel box. Nah, panel box di sini caranya sama untuk mengkopinya. Kita tinggal tekan part yang tadi, lalu kita tekan kontrol pada keyboard kita. Nah, dan lalu kita drop saja. Setelah itu, untuk mengassembly dari si panel box ini, kita klik mat. Lalu kita klik bagian belakang dari panel box dan bagian depan dari tatakan panel box. Di sini bisa kita lihat kalau panel box ini dia terbalik. Jadi kita menggunakan filter dari toolbar yang tadi muncul, yaitu flip. Kita tekan flip, lalu kita klik pada bagian atas dari panel box dan bagian atas pada tatakan. Tujuannya untuk mensejajarkan. Lalu bagian samping dari panel box dan bagian samping dari tatakan. Tujuannya untuk mengkonsidenkan kedua komponen. Hal yang sama bisa dilakukan pada panel box yang satunya. Setelah panel box pada tangki 1 sudah diassemblykan, kita klik centang, lalu kita perkecil rangkaian atau plan yang sudah kita buat. Di situ sebenarnya ada sensor pH, Bang, cuman itu punya teman saya yaitu Nada Akila Izatinisa, makanya saya tidak mengassemblinya. Di dalam panel box pada tangki 2 ini, di dalamnya nanti akan ada LoRa dan microcontroller yaitu ESP32, yang dimana data hasil pembacaan dari sensor ultrasonik itu akan dikirimkan melalui ESP32 lalu ke LoRa, dan LoRa akan mengirimkan kepada operator menggunakan aplikasi Blink untuk memonitoring serta menampilkan data berapa tinggi level pada saat tersebut. Mungkin itu saja, Bang, video assembly dari saya. Untuk tugas project akhir saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.